Aku pernah berpikir, hidup ini seperti memelihara sebuah taman kecil di dalam dada. Ada masa-masa di mana bunga-bunga bermekaran, harum memenuhi udara, dan setiap langkah terasa ringan. Tapi ada pula waktu-waktu di mana semua yang kutanam layu tanpa sebab yang jelas. Tanahnya retak, angin bertiup dingin, dan aku berdiri di sana, sendirian, bertanya-tanya. Kenapa aku tidak bisa lagi membuatnya hidup? Aku tidak tahu pasti kapan semua itu mulai terasa berat. Mungkin seperti pakaian yang perlahan-lahan basah karena gerimis, hingga tiba-tiba aku tersadar sudah kuyup, menggigil, dan berat untuk melangkah. Orang sering membayangkan depresi itu seperti badai besar yang datang tiba-tiba. Padahal kadang-kadang depresi lebih mirip kabut tipis yang merayap diam-diam, memeluk pundak kita, membuat dunia perlahan kehilangan warnanya. Dulu, aku berusaha keras melawannya dengan berpura-pura. Aku tertawa di depan orang lain, tersenyum saat mata mereka menatapku, seolah-olah taman dalam dadaku tetap subur. Tapi, sesampainya di rumah, di balik pintu yang terkunci, aku merasa sepi dengan cara yang sulit dijelaskan. Seperti berdiri di tengah keramaian, tapi tetap merasa menjadi bayangan tak kasat mata. Ada satu malam yang tidak akan kulupakan. Aku duduk sendirian di pojok kamar, menatap kosong ke tembok putih. Rasanya seperti memegang gelas kosong dan berharap ada air yang muncul entah dari mana. Lelah, tapi tidak tahu lelah karena apa. Sedih, tapi tidak tahu apa yang hilang. Aku ingat, saat itu aku mencari-cari alasan logis. Mungkin aku kurang bersyukur, kataku pada diri sendiri. Mungkin aku hanya kurang produktif. Tapi semakin ku cari-cari, semakin aku merasa tersesat. Psikologi modern menyebut ini sebagai anhedonia, ketidakmampuan merasakan kebahagiaan dari hal-hal yang dulu membuat kita tersenyum. Bagai menunggu matahari terbit di tengah malam yang tak kunjung habis, aku mencoba berbagai cara. Berolahraga, membaca buku motivasi, berbicara dengan teman. Beberapa hari terasa lebih baik, tapi kebanyakan aku hanya merasa seolah-olah sedang menambal ban bocor dengan permen karet. Ada perbaikan kecil, tapi tidak pernah benar-benar memperbaiki. Lalu suatu hari, seorang teman dekatku berkata, "Kadang yang kamu butuhkan bukan memperbaiki taman itu, tapi duduk di tanahnya yang retak, mengakui bahwa memang ada musim kemarau." Kata-katanya sederhana, tapi mengetuk hatiku dengan keras. Aku mulai memahami bahwa depresi bukan berarti aku rusak, bukan berarti aku lemah. Seperti musim dalam hidup, terkadang hati kita juga mengalami musim dingin, dan tidak ada gunanya memarahi salju karena tidak mau mekar. Aku belajar bahwa penyembuhan tidak datang dengan memaksa diri untuk selalu bahagia, tapi dengan menerima bahwa tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja. Dalam Islam, ada satu doa indah yang menjadi pelipur laraku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kegundahan hati, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari lilitan utang dan tekanan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Setiap kali aku merasa tanah hatiku kering dan tandus, aku mengingat doa ini, bahwa bahkan Rasulullah, manusia paling mulia, mengajarkan kita untuk meminta perlindungan dari kesedihan yang berlarut. Kesedihan itu bagian dari kehidupan, tapi kita tidak diminta untuk tinggal selamanya di dalamnya. Pernah juga aku membaca teori dari positif psikologi tentang bagaimana manusia memiliki dua jalur kebahagiaan, jalur kenikmatan sesaat dan jalur makna jangka panjang. Waktu aku tenggelam dalam depresi, aku baru sadar sebagian besar hidupku kukejar lewat kenikmatan kecil, seperti kopi manis di pagi hari, likes di media sosial, atau pujian dari orang lain. Tapi, begitu hal-hal kecil itu menghilang, aku merasa kosong, karena yang kulewatkan adalah jalur makna. Hidup tanpa makna itu seperti mengayuh perahu di lautan luas tanpa arah. Lelah, tapi tidak pernah sampai. Aku mulai belajar memeluk makna dalam hal-hal sederhana, menyirami tanaman kecil
di pojok kamarku. Membaca satu ayat Al-Quran perlahan-lahan, membiarkannya meresap ke dalam jiwa. Mengucapkan salam kepada tetangga dengan sungguh-sungguh. Memberikan senyum kecil kepada diriku sendiri di cermin, walaupun terasa canggung. Semua itu mungkin tampak remeh, tapi seperti tetesan air di tanah kering, perlahan-lahan ada kehidupan yang mulai bergerak lagi di dalam dadaku. Suatu malam, aku keluar rumah dan mendongak ke langit. Bintang-bintang bertaburan di kegelapan, kecil-kecil tapi bersinar. Aku tersenyum pelan. Aku sadar, bahkan di tengah kegelapan ada cahaya-cahaya kecil yang tetap bertahan. Mungkin aku juga begitu. Dan aku ingin bertanya pada kamu, sahabatku, yang mungkin saat ini juga merasa lelah, merasa kosong, merasa berat untuk sekadar membuka mata di pagi hari. Kalau kamu menganggap hidupmu seperti taman, bagian mana yang mungkin perlu kamu sirami dengan lebih sabar hari ini? Atau mungkin, adakah kamu bersedia, walau hanya untuk hari ini, duduk di tanah kering itu, tanpa perlu malu, tanpa perlu tergesa-gesa memperbaikinya? Karena kadang, penyembuhan bukan soal berlari cepat, tapi tentang bertahan sedetik lebih lama. Dan kalau hari ini terasa berat, izinkanlah dirimu bernapas satu kali lagi. Tidak perlu memikirkan besok, tidak perlu menyalahkan masa lalu. Cukup hadir di detik ini. Karena sesungguhnya, seperti janji Allah dalam surat Al-Insyirah, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Aku tahu, mungkin kamu sudah bosan mendengar kalimat ini. Tapi aku akan mengulanginya lagi, bukan untuk membebanimu, melainkan untuk menguatkan genggaman tanganmu. Kamu tidak sendirian, aku di sini. Dan mungkin tanpa kamu sadari, ada banyak jiwa lain di dunia ini yang diam-diam berjuang juga. Kita semua, masing-masing, sedang belajar menanam taman kecil dalam dada kita. Satu benih harapan setiap hari, meski seringkali dengan tangan yang gemetar. Malam ini, aku ingin kamu tahu, tidak apa-apa kalau tamanmu belum bermekaran. Tidak apa-apa kalau yang kamu punya baru sebongkah tanah kering. Yang penting, kamu masih di sini, masih bernapas, masih berjuang. Dan itu, sahabatku, sudah cukup untuk disebut sebuah keajaiban.